Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faji Febriano dengan NIM C0C025020 di Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penyusunan anggaran jangka panjang guna memenuhi tugas mata kuliah penganggaran perusahaan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian anggaran jangka panjang. Apa itu anggaran jangka panjang? Anggaran jangka panjang adalah rencana keuangan perusahaan untuk periode lebih dari 1 tahun yang digunakan sebagai dasar dalam mencapai tujuan strategis perusahaan. Singkatnya, anggaran jangka panjang adalah sebuah rencana yang akan digunakan perusahaan untuk memprediksi atau mengestimasikan keuangan perusahaan untuk satu periode lebih atau 1 tahun lebih, yang digunakan sebagai dasar untuk strategi perusahaan. Lanjut. Adapun karakteristik anggaran jangka panjang atau ciri-ciri dari anggaran jangka panjang adalah yang pertama, bersifat strategis. Anggaran ini digunakan untuk menentukan kebijakan besar perusahaan seperti ekspansi usaha, investasi besar perusahaan seperti ekspansi usaha, investasi besar, dan pengembangan produk sehingga berdampak jangka panjang. Yang kedua, periode panjang atau lebih dari 1 tahun. Biasanya disusun untuk jangka waktu 3-10 tahun karena berkaitan dengan perencanaan masa depan perusahaan. Ketiga, mengandung ketidakpastian tinggi. Karena berhubungan dengan masa depan, banyak faktor yang sulit diprediksi seperti kondisi ekonomi dan perubahan pasar. Yang keempat, berbasis asumsi dan proyeksi. Penyusunannya menggunakan asumsi seperti tingkat pertumbuhan, inflasi, dan kondisi pasar. Yang terakhir, menjadi dasar anggaran tahunan. Anggaran jangka pendek dibuat berdasarkan arah dari anggaran jangka panjang. Jadi, anggaran jangka pendek nanti akan mengambil acuan dari anggaran jangka panjang. Selanjutnya materi tujuan. Tujuan dari penyusunan anggaran jangka panjang adalah yang pertama, menentukan arah perusahaan, memberikan panduan agar perusahaan memiliki tujuan yang jelas dalam jangka panjang. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya, membantu perusahaan dalam menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Ketiga, mengantisipasi risiko, membantu perusahaan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan risiko di masa depan. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, sebagai alat perencanaan, membantu menyusun rencana kerja yang sistematis dan terarah dalam perusahaan. Yang kedua, sebagai alat pengendalian, digunakan untuk membandingkan antara rencana dan realisasi anggaran. Yang ketiga, sebagai dasar pengambilan keputusan, yakni membantu manajemen dalam menentukan keputusan strategis untuk perusahaan. Yang keempat, membantu manajemen risiko, yaitu memudahkan identifikasi dan penanganan risiko sejak awal. Komponen anggaran jangka panjang. Yang pertama, rencana penjualan jangka panjang merupakan estimasi penjualan di masa depan yang menjadi dasar semua anggaran lainnya. Yang kedua, rencana produksi menentukan jumlah produksi yang harus dilakukan untuk memenuhi target penjualan. Yang ketiga, rencana investasi atau capital budgeting berisi rencana pengeluaran untuk aset jangka panjang seperti mesin dan bangunan. Keempat, rencana pendanaan menentukan sumber dana yang akan digunakan baik dari internal maupun eksternal. Yang kelima, yang terakhir, proyeksi laporan keuangan menyusun perkiraan laporan laba rugi, neraca, dan arus kas di masa depan. Next. Adapun langkah penyusunan anggaran jangka panjang antara lain yang pertama, menentukan tujuan perusahaan. Jadi sini perusahaan perlu untuk menetapkan visi dan target jangka panjang yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, menganalisis kondisi internal dan eksternal perusahaan. Melakukan analisis SWOT untuk memahami kondisi perusahaan. Ketiga, menyusun asumsi dasar, menentukan faktor-faktor yang menjadi dasar perhitungan. Keempat, menyusun proyeksi penjualan menggunakan metode peramalan untuk memperkirakan penjualan.
Yang kelima, menyusun anggaran investasi, menentukan kebutuhan investasi dan menilai kelayakannya. Yang keenam, menyusun anggaran pendanaan, mengatur sumber dana yang digunakan. 7. Menyusun proyeksi laporan keuangan, menggambarkan kondisi keuangan di masa depan. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan revisi, melakukan perbaikan jika terjadi perubahan kondisi dalam perusahaan. Oke, tadi kan ada yang berbicara mengenai peramalan. Biasanya untuk metode peramalan yang digunakan metode 3, yaitu yang pertama, metode trend digunakan untuk melihat pola perkembangan data dari waktu ke waktu. Yang kedua, metode least square, metode statistik untuk menentukan garis tren yang paling akurat. Yang ketiga, metode rata-rata, menggunakan nilai rata-rata dari data sebelumnya untuk prediksi. Di sini ada beberapa rumus-rumus anggaran jangka panjang. Lebih tepatnya rumus-rumus yang nantinya akan ada di dalam anggaran jangka panjang. Seperti satu, proyeksi penjualan. Yang kedua, least square. Yang ketiga, pertumbuhan penjualan. Keempat, net present value atau NPV. Yang kelima, ada internal rate of return atau IRR. Yang keenam, ada payback period. 7, profitability index. Ada yang kedelapan, break even point atau BEP. 9, return on investment atau ROI. Teman-teman mungkin bisa lihat nanti di pause saja untuk rumus-rumus, karena jika saya sebutkan satu rumusnya akan terasa terlalu panjang. Oke, kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran jangka panjang. Yang pertama, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi mempengaruhi daya beli dan biaya operasional perusahaan. Yang kedua, teknologi dapat meningkatkan efisiensi atau mengubah sistem produksi. Yang ketiga, persaingan pasar menentukan strategi harga dan pemasaran. Yang keempat, kebijakan pemerintah, pajak dan regulasi mempengaruhi operasional perusahaan. Yang kelima, kapasitas produksi menentukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan. Next, ada pun risiko yang ada di dalam anggaran jangka panjang. Ketika kita ingin menyusun anggaran jangka panjang, kita perlu memperhatikan risiko-risiko ini. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi, yang mana perubahan ekonomi global dapat mempengaruhi hasil anggaran. Yang kedua, perubahan pasar, selera konsumen dapat berubah sewaktu-waktu. Ketiga, kesalahan estimasi, perhitungan yang tidak akurat dapat menyebabkan kerugian. Yang keempat, over atau under budgeting, anggaran yang terlalu besar atau kecil dapat mengganggu operasional. Next, ada kelebihan dan kelemahan dalam penyusunan anggaran jangka panjang. Kelebihan yang pertama, memberikan arah jangka panjang, membantu perusahaan tetap fokus pada tujuan. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan, menjadi dasar dalam menentukan strategi. Yang ketiga, mengurangi resiko. Resiko dapat diminimalkan melalui perencanaan. Lebih tepatnya yang tadi, kelebihan anggaran jangka panjang. Selanjutnya, kelemahan yang pertama, tidak fleksibel, sulit menyesuaikan perubahan mendadak. Yang kedua, bergantung pada asumsi. Jika asumsi salah, hasil juga akan salah. Yang ketiga, tentang kesalahan prediksi karena berhubungan dengan masa depan. Terakhir, materi penutup yaitu kesimpulan. Anggaran jangka panjang merupakan alat penting dalam perencanaan strategis perusahaan yang digunakan untuk menentukan arah dan tujuan jangka panjang. Penyusunannya melibatkan berbagai tahapan, mulai dari analisis peramalan hingga penyusunan laporan keuangan. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai penyusunan anggaran jangka panjang. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.